Ada kembali bersama kami di obrolan malam. Jadi Mas Awi, apa sih yang bisa di added value, nilai tambah yang bisa ditambah, bisa diberikan oleh seorang Sandiaga Uno kepada Ganjar Pranowo kalau memang harapan P3 Sandiaga Uno yang menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo? Yang diulas oleh Anas tadi saya sepakat, dan yang semua mana? tadi itu ada kriteria dan semacamnya, dan itu ada di Pak Sandiaga Uno. Itulah nilai tawar kami gitu kan. Kalau mau menang, Pak Sandiaga Uno memiliki segalanya, elektabilitas, sebaran perwakilan, sebaran unsur, dan lain popularitas di anak muda, kaum milenial dan Gen Z yang 2020 kemungkinan dia yang mayoritas pemilih, dan di kalangan emak-emak juga luar biasa. Apa pengikut ataupun pengagum dari Pak Sandiaga Uno. Itu kan kelebihan gitu. Ya. Nah, itulah nilai tambah. Chemistry dari variabel lain. Nah. Chemistry dari keduanya? Pak Sandiaga Uno dengan Pak Ganjar itu sudah lama berkawan, sudah lama berhubungan. Itu sudah dipastikan oleh P3? Sudah. Oh, sudah. Termasuk dalam beberapa kali kegiatan bersama-sama, chemistry-nya itu dapat antara dua orang ini gitu kan. Karena bukan kenal sekali karena dicapreskan atau dicawapreskan, tapi memang prosesnya sudah cukup lama. Kalau kemudian sekarang berangkatnya dari P3, ya itulah pilihan politik untuk bisa menopang kekurangan bolong yang bisa dimanfaatkan oleh lawan politik, itu ditutup oleh P3 dan Pak Sandi. Kalau dari Partai Demokrat, Mas Ahaye kira-kira apa added value, apa nilai tambah yang bisa diberikan kepada sosok baca pres? Ya, tadi persyaratan yang disampaikan oleh Mas Anas itu saya pikir saya garis bawahi bahwa Mas Ahaye memiliki semua persyaratan itu, khususnya di samping daripada elektabilitasnya yang Mas Ahaye yang cukup tinggi, begitupun dia juga membawa gerbong partai yang besar Partai sekarang. Demokrat, otomatis. Partai yang sekarang sudah diperkirakan oleh lembaga survei sudah 3 besar. Dan itu partai yang besar, dan apalagi Partai Demokrat sudah pernah memimpin dua periode dan dengan hasil yang cukup bagus dan dinanti-nantikan oleh rakyat. Tapi itu kan Pak SBY, bukan Mas Ahaye. Ini adalah visi gagasan dari Partai Demokrat. Pak SBY adalah kader utama Partai Demokrat. Ahaye juga adalah kader utama Partai Demokrat, dan program itu digagas dari Partai Demokrat. Nah, dengan satu lagi yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa Ahaye itu seorang yang visioner, penuh dengan gagasan bagaimana membangun bangsa ini. Faktanya apa? Buktinya apa, Pak Syarif? Bagaimana? Bukti seorang Ahaye punya visi besar. Beliau selalu dalam setiap kesempatan, seminar dan sebagainya, memberikan gambaran bagaimana 2024 Indonesia akan ke depan. Apa yang harus ditempuh oleh Indonesia pemerintahan ini sampai dengan 2045. Itu sudah ada, Pak? Sudah ada. Okay. Dalam setiap kesempatan seminar, baik internasional maupun di Indonesia, itu selalu disampaikan itu. Dan ini sangat terbuka, gagasan ini sangat terbuka bagi masyarakat untuk memberikan feedback. Kalau sosok yang ditawarkan oleh P3 kepada PDIP, Bang Sandi pernah jadi calon wakil gubernur. Ini di birokrasi ya, pernah jadi calon wakil gubernur dan menjadi gubernur DKI Jakarta. Kemudian menjadi calon wakil presiden. Enggak, ini pengalaman di pemerintahan. Sekarang menjadi menteri ya, pembantunya Pak Jokowi. Tadi satu variabel yang disebutkan oleh Bang Anas adalah mengenai pengalaman di birokrasi, di pengalaman di pemerintahan, Pak Syarif. Saya yakin ini bukan pertanyaan pertama kepada Partai Demokrat soal pengalaman seorang Ahaye di dalam pemerintahan. Bagaimana orang percaya ia memimpin negeri ketika ia dikatakan banyak pandangan. Anda bisa menjawab ini. Banyak pandangan. Mas Ahaye kan keluar dari militer dan langsung menjadi ketua umum Partai Demokrat. Sebelum masuk ke politik, beliau pernah memimpin misi perdamaian di Bosnia. Dan ini misi perdamaian yang pada saat itu dia menunjukkan kepemimpinannya sebagai seorang yang perwakilan leader. Kemudian di samping itu, kita ketahui semuanya, di setiap pendidikan mulai dari Akapri dia selalu mendapatkan ranking pertama Adi Makayasa di dulu, dan ini salah satu rekor yang tidak dimiliki oleh orang lain, saya pikir ya. Dan kita lihat sekarang dia bisa mampu memimpin Partai Demokrat yang tadinya cuma hanya 6%, sekarang sudah mencapai 10%. Untuk memimpin partai itu juga sesuatu hal yang luar biasa. Jadi kemampuannya untuk memimpin tidak dapat diragukan lagi. Oke. Ya.
Oke, Mas Daniel, apakah masih bergabung secara virtual bersama kita atau belum bergabung ya? Sepertinya sinyal nih karena lagi dipinggit mungkin ya, Gus Muhaimin, jadi juga terganggu sinyalnya. Tapi pertanyaan saya tadi sebelum jeda, Mas Awi, ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada Mas Herzaki setiap kali gabung ke obrolan malam. Nanti saya tanyakan juga kepada Pak Syarif, kira-kira dapat jawaban nggak kali ini? Kalau misalnya sosok Sandiaga Uno tidak dipilih oleh Ganjar Pranowo atau PDIP untuk menjadi calon wakil presiden yang bersama-sama didaftarkan di KPU, nanti P3 tetap bersama-sama menjadikan kerjasama politik dengan PDIP tetap berlanjut sampai di Pilpres 2024 atau bahkan mengawal pemerintahan yang terbentuk nanti kalau menang, atau putar arah? Pertama, manusia itu diwajibkan ikhtiar, berusaha dan berdoa. Selanjutnya tawakal, urusan takdir. Kita berusaha dan berdoa dulu. Itu normanya. Praktisnya seperti apa? Bahwa P3 memutuskan Pak Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden itu berdasarkan keputusan Rapimnas. Ya. Nah, kalau kemudian tiba-tiba berbelok itu tidak bisa begitu juga. Jadi harus kemudian memutuskan lagi melalui forum Rapimnas untuk membatalkan keputusan sebelumnya. Ya itu mekanismenya yang harus kita tempuh gitu. Iya, berarti pengambilan keputusan itu akan diserahkan kepada Rapimnas lagi. Oh ya pasti. Oke. Mungkin nggak, pertanyaan berikutnya, mungkin nggak dalam setahun itu sampai beberapa kali Rapimnas Oh ya? mungkin, politik itu apa yang nggak mungkin gitu kan. Paripurna aja tiap hari ada gitu kan. Apalagi cuma Rapimnas gitu kan, internal. Jadi sangat memungkinkan kita mendudukkan partai ini dalam koridor konstitusi partai. Bahwa pengambilan keputusan yang diputuskan melalui forum yang setingkat, menganulirnya juga harus melalui forum yang setingkat. Oke, gitu. Berarti pertanyaannya saya ubah kalau begitu. Harga mati nggak buat P3? Sandiaga Uno harus menjadi bacawa presnya atau cawapresnya Ganjar Pranowo, baru akan tetap bertahan bersama-sama dengan keputusan Rapimnas begitu. Rekomendasinya Sandiaga tidak ada Uno pembahasan sebagai wakil klausul lain presiden. bahwa Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Harga mati kalau begitu ya? Tidak ada kata harga mati, keputusannya hanya satu, mengusulkan Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Tidak ada klausul lain? Tidak ada klausul lain. Oke. Pak Syarif, kira-kira nih, walaupun tadi kabarnya ya, hari ini kabarnya Mas Ahaye yang sudah menjadi cawapresnya Pak Anies, kalau Pak Syarif sih bilangnya harapannya demikian. Kalau memang Mas Ahaye tidak jadi dipilih menjadi calon wakil presidennya Pak Anies Baswedan, apakah Partai Demokrat masih bersama-sama di koalisi Perubahan untuk Persatuan, atau ya sudah deh kita gabung deh bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, toh masih sudah bisa berhubungan baik dengan Mbak Puan? Gini Mbak Fris, tiga partai ini pada saat melakukan suatu komitmen politik untuk berkoalisi, itu juga sepakat bahwa cawapres itu ditentukan oleh Mas Anies. Kemudian kriteria penentuan cawapres itu juga sudah ditentukan oleh ketiga partai ini. Ada 5 kriterianya yang ditentukan dan sudah diterima oleh 3 partai ini. Nah, artinya apa? Kami Partai Demokrat meyakini bahwa kelima persyaratan ini adalah insya Allah Anies yang menjadi prioritas utama. Ya, menjadi capres. Artinya apa? Artinya bahwa penentuan cawapres ini berdasarkan betul-betul analisis yang bisa diterima oleh ketiga partai koalisi. Itu sudah disepakati bersama. Nah, pertanyaan saya, apakah sosok itu Mas Ahaye atau tidak? Nah, pertama kan kriterianya dulu. Ya. Kalau kriterianya sudah memenuhi, pasti sosoknya adalah Ahaye. Itu dari Partai Demokrat. Sebentar, kita runut dulu nih logikanya. Apa ada kriteria? Ya. Pak Syarif atau Partai Demokrat percaya bahwa kriteria tersebut bisa dipenuhi oleh sosok Ahaye? Bisa Iya. dipenuhi oleh sosok Ahaye. Saya balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi. Apakah kalau misalnya Pak Anies tiba-tiba hak prerogatif untuk menentukan calon wakil presidennya ya ke Pak Anies, tapi kalau Pak Anies tidak milih Mas Ahaye, Partai Demokrat masih di Kami tidak berandai-andai. Kami tidak berandai-andai, tetapi karena kami yakin bahwa apapun yang diputuskan oleh Mas Anies itu pasti berorientasinya kepada 5 persyaratan yang disepakati bersama. Kalau saja Ahaye yang tidak dipilih, maka tentunya calon-calon lain juga pasti tidak akan terpilih. Jadi menurut hemat kami, kami kalau Anies ingin mendapatkan cawapres yang betul-betul reliable dan berkualitas, maka pilihannya adalah Mas Ahaye. Jadi ini adalah bentuk kepercayaan diri dari Partai Demokrat bahwa sosok 5 kriteria yang dimaksud itu semua ada di Mas Ahaye. Ada sama Mas Ahaye, dan
unsur subjektivitas di dalam penilaian ini kami betul-betul hindari. Oke. Bang Anas mungkin bisa menjelaskan kepada kami apa konteks pernyataan saat ini masing-masing partai politik, termasuk ya Mas Daniel sudah tidak bergabung bersama kita, tetapi ada keputusan secara internal di rapat pleno PKB mau memingit seorang Muhaimin Iskandar untuk mempersiapkan untuk berpuasa ya, tidak bertemu, tidak mengomentari atau memberikan komentar politik. Ada Pak Syarif yang mengatakan hari ini bahwa ada 5 kriteria bacawa pres dan kami yakin itu adalah sosoknya Mas AHY. Ada Mas Awi yang saya tanya apakah yakin Bang Sandi yang akan disetujui oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, katanya itu sudah diputuskan di Rapimnas dan tidak ada klausul lain. Apa konteksnya sehingga kemudian menahan narasi di publik seperti itu? Jadi gini Mbak, memang pembahasan cawapres ini sangat menarik ya, karena banyak faktor yang akan mempengaruhi kemudian, baik dalam bentuk mempengaruhi koalisi maupun tadi bahasanya kerjasama dengan PDIP. Nah, menurut saya dari 3 poros, antara poros Ganjar, poros Prabowo dengan poros Anies, posisi cawapres yang sangat berpengaruh, koalisi itu kempes atau tidak, itu hanya di koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kenapa? Menurut saya. Pertama, bahwa ada indikasi koalisi Perubahan untuk Persatuan ini agak goyah sedikit. Saya melihat ada 3 hal. Pertama, bahwa akhir-akhir ini, Juni ya, Demokrat menebar pesimisme bahwa elektabilitas Anies Baswedan ini sedang turun. Ya kan? Atau bahkan tidak naik, kata Andi Arief. Makanya Demokrat mendesak supaya koalisi ini menentukan cawapresnya. Yang kedua adalah ada banyak kesempatan, masih ada perbedaan pendapat untuk posisi cawapres antara Demokrat dengan Nasdem. Berarti Demokrat dengan Nasdem ini kemistrinya belum ketemu. Walaupun dalam piagam kerjasama yang sudah disepakati bahwa itu diserahkan ke calon presidennya, tapi diumumkan oleh koalisi. Itu di poin terakhir kan, kira-kira seperti itu. Jadi ini juga menarik. Yang ketiga, di akhir bahwa menerima diplomasi politik dengan PDIP. Dan menurut kabar bahwa akan ada pertemuan lanjutan. Ya. Nah, kalau biasanya kita melamar, lamarannya diterima, berarti ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal-hal selanjutnya. Kenapa dari awal kalau iya, kan seperti itu. Ya? Okay. Nah, yang saya mau katakan seperti ini. Bentuk kerjasama politik itu kan macam-macam. Ada 2 menurut saya. Bentuk kerjasama pertama adalah kita kerjasama menjadi bagian, Demokrat menjadi bagian koalisi PDI Perjuangan bersama P3 untuk mengusung Ganjar. Mungkin deal-deal politiknya, mungkin Demokrat dikasih jatah menteri misalnya. Kira-kira seperti itu. Kan boleh jadi seperti itu. Menko kalau misalnya untuk posisi cawapres mungkin agak berat. Ya agak berat untuk posisi AHY menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Yang kedua, kerjasama kedua bentuknya adalah Demokrat ditarik keluar dari koalisi Perubahan untuk Persatuan agar Anies gagal, syarat pencalonannya berkurang. Boleh jadi bentuk kerjasamanya ya udah Demokrat gini aja mainannya. Kamu Demokrat keluar koalisi dengan Golkar, Golkar dengan Demokrat itu kan cukup 20% untuk mengusung pasangan calon. Tetap bisa menjadi cawapres. Nanti kalau misalnya Ganjar jadi presiden, ya udahlah Demokrat nanti gabung dengan Pak Ganjar di pemerintahan, nanti dikasih jatah menteri. Mungkin kira-kira seperti PAN kemarin. Nah, kira-kira Pak Syarif itu kemungkinan sangat terbuka. Pak Syarif sudah ngangguk-ngangguk, kita tanya kira-kira seperti itukah konteks pembicaraan? Ya, saya tegaskan sayangnya analisanya itu terlalu jauh dan tidak benar. Yang benar adalah saat ini Partai Demokrat tetap solid, bahkan semakin solid berada di Tapi itu Pak Syarif, tadi ya logika publik, logika sederhana adalah kalau memang tidak mau dan menutup kemungkinan, biasanya nih manusia kalau udah nggak suka ya udah ditolak aja dari awal ya. Kenapa tetap membuka komunikasi antara? Saya katakan tadi ya, 2 tokoh muda ini itu ketemu itu saling tetap menghargai posisi masing-masing. Kami tahu bahwa PDIP itu mencapreskan Ganjar. Dan PDIP Perjuangan juga tahu bahwa kami mencapreskan Anas. Masing-masing Anies. Anies. Jadi kami saling respect each other. Tetapi apakah respect each other itu terus kita tidak berkomunikasi? Kita tetap berkomunikasi. Ini kita berbicara bukan untuk jangka pendek, kita berbicara untuk jangka panjang. Membangun bangsa ini
Harapannya kepada generasi muda, dan generasi muda itu adalah ada sama AHY dan Puan. Nah, Oke. Saya ubah pertanyaannya kalau gitu. Iya. Ada posibilitas atau probabilitas disebut oleh Bang Anas tadi. Kalau memang nih Pak Syarif, Iya. di Pilpres 2024 memang beda gerbong antara Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini konteksnya pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY ya. Tapi kalau pasca Pilpres, siapapun yang menang, Partai Demokrat andai misalnya Mas Awi dan PDIP lah yang menang misalnya. Ganjar Sandi. Ganjar Sandi misalnya. Diajak gabung ke pemerintahan, mau nggak? Kita belum tahu, kita jangan berandai-andai. Oh. Kita jangan berandai-andai. Kita belum tahu 2024 Februari ini masih ada 7 bulan. Segala sesuatu bisa terjadi. Kontestasi partai politik juga bisa berubah dari teman-teman. Kita belum tahu. Jadi belum menjawab. Karena sekarang ini yang sudah fix koalisinya itu baru koalisi perubahan. Sementara dari PDIP, pada PDI Perjuangan dan teman-teman saya yang lain itu belum pasti, belum berapa partai politik, ya kan? Apakah 2, apa 3 dan sebagainya. Jadi yang pasti koalisi perubahan sekarang firm. Jadi yang menjadi tugas utama bagi kami sekarang adalah bagaimana memenangkan, bukan membentuk koalisi. Benar nggak di PDIP dan P3, Perindo bersama Hanura masih belum firm koalisi perubahan, Mas Awi? Belum firm karena akan gabung yang lain. Oh, akan ketambahan partai lain? Iyalah. Kan firmnya nanti ketika KPU. Jadi berapa sih yang terdaftar di KPU? Bisa saja di partai kerjasama kami yang Jadi lain. nggak akan kempes lah ya? Ya nggak akan kempes, bahkan makin menggelembung gitu kan. Karena ditempa terus gitu kan. Banyak partainya ya. Partainya partai parlemen atau non parlemen? Parlemen dan non parlemen akan gabung juga ini nanti gitu kan. Jadi koalisi besar yang dimaksud ini koalisinya? Oh ya, ke sini koalisinya gitu kan, ke kami gitu kan. Tapi bukan koalisi yang KKIR dan KIB gitu, tetapi PDIP bersama kawan-kawannya gitu. Nih. Kira-kira siapa nih partainya ya, Bang Anas? Tapi sudah habis nih, sudah habis waktunya, sudah diucapkan terima kasih buat pemirsa. Ini adalah teman-teman kru yang membantu untuk bisa kami tetap mengudara. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Syarif, Mas Awi, Bang Anas, terima kasih. Kita ngundang lagi nih, masih nanya soal cawapres nih kira-kira. Tapi masing-masing tetap memberikan narasi bahwa kami tetap solid. Seberapa solid nanti Oktober hingga awal November akan ditentukan siapa yang menjadi capres dan cawapres dari masing-masing koalisi partai politik. Saya Christian Grich, sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.